Sofina binti Jinting yang sampai mudah-mudahan bina Allah angkat penyakitnya dan sehat walafiat kita bisa kembali kepada kita semua, memberikan ilmunya kepada kita, kemudian juga almarhumah mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala salah dan khilafnya, menjadikan hidupnya murah ini dan berjannah. Ala hadhihi yang menjadi wajib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, segenap para guru kita yang mulia, para tuan-tuan guru, para asatidz, para kiai, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram, sekaligus orang tua kita Kiai Haji Dr. Abdus Muhammad Mansur, kemudian guru kita yang gantengnya gak ada yang lain. Amin. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH MH. Gelar banyak benar. Kalau jalan jomplang. Al-Mukarram guru kita Ustaz Arif Fadilah, Al-Mukarram guru kita Ustaz Haji Mulia Sholihin, Al-Mukarram guru kita Ustaz Muhammad Yasin Marjani, Al-Mukarram guru kita Ustaz Tatang Subiana, Habib Al-Mahbub Haji Mustafa, kemudian guru kita sekaligus Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman Al-Mukarram Ustaz Haji Rusmin Hasbi, beserta CS beliau abang kita Bang Ali Syahril, kemudian orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ihsan Has, para asatidz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, para ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Nurul Iman, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pujian syukur Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah tidak hanya memberikan hidayah dan inayah kepada kita, tapi dilengkapi dengan nikmat taufik sehingga kita bisa sampai ke tempat yang mulia ini di Mushola Al-Ahya. Yang kata Imam Al-Jurjani bahwa nikmat taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ati lil 'abd. Jadi kekuatan yang Allah ciptakan untuk seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Itu nikmat taufik namanya. Dan orang dapat hidayah belum tentu dapat nikmat taufik. Itu azan subuh bunyi hidayah itu. Yang lahir azan bunyi 100 orang dengar gak kira-kira? Malah lebih ya. Itu namanya hidayah nyampe tuh. Itu punya Allahu Akbar, itu lebih 100 orang dengar itu. Itu hidayah udah nyampe, hidayah apa petunjuk makanya. Tapi yang nyampe ke mushola Al-Ahya berapa dari 100 itu? Kurang satu. 99. Itu berarti yang 99 dapat hidayah dan nikmat taufik, yang aku dapat hidayah, taufiknya kagak. Makanya bersyukur sampai ke majelis taklim ya. Dalam keadaan fisabilillah sampai kita pulang gitu. Jadi kalau ntar bapak-bapak mati di sini bersyukur gitu. Udah takut aja Ramadan. Salawat dan salam kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan talim kita pada beberapa waktu yang lalu pada pembahasan tentang akhlak tasawuf pada risalah kitab risalah Adab-Sul Murid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Seingat saya terakhir kita sampai pada langkah-langkah tentang bahwa yang harus dilakukan oleh seorang murid atau orang yang menapak di jalan kemuliaan itu terakhir menjaga hatinya dan menjaga anggota badannya daripada maksiat dan dosa. Itu terakhir ada situ. Aku masih pada ingat apa kagak ya? Baru ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Musannif rahimahullah taala
وعلى ما نفع به وبه في الدارين. وقال رضي الله عنه: والذي ينبغي للمريد ألا يأكل إلا عن فاقة. Dan selayaknya bagi seorang murid, orang yang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, alla yakula illa an faqatin, hendaknya dia tidak makan kecuali udah datang rasa laparnya. Wala yanama illa an ghalabatin, dan janganlah dia tidur atau tidaklah dia tidur kecuali udah datang masa ngantuknya. Wala yatakallama illa fi hajatin, kemudian tidaklah dia berbicara kecuali memang ada hajat untuk berbicara. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu mukhalatatihi fa'idatun, dan tidaklah dia bergaul kepada seseorang daripada makhluk kecuali dalam pergaulannya ada faidah untuk dirinya. Wa man aktsarul akla qassa qalbuh, dan siapa orang yang banyak makannya maka akan keras hatinya. Wa thaqulat jawarihuhu 'anil ibadah, dan akan berat anggota badannya daripada ibadah. Wa kasratul aqli tad'u ila kasratin naumi wal kalami, kemudian banyak makan itu mendorong kepada banyak tidur dan banyak ngomong. Wal muridu idza kasura naumuhu wa kalamuhu, dan seorang murid kalau banyak tidurnya dan banyak ngomongnya, sarat iradatuhu suratan la haqiqataha, maka jadilah keinginannya itu menjadi keinginan yang sia-sia. Wa fil hadis, dan diriwayatkan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnihi, tidaklah ada wadah yang paling buruk untuk dipenuhi kecuali yaitu perut seorang manusia. Hasabu ibni adam luqimatun yuqimna sulbah, sekira-kiranya kalau makan cukup suapan-suapan seukuran bisa menegakkan tulangnya. Fa in kana la mahalata, kalaupun seandainya harus lebih, fasulusun li ta'amihi, maka hendaknya perutnya itu sepertiganya untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk napasnya. Rawahu Tirmidzi wallahu a'lam bimuradihi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata urusan makan ngaruh gitu, untuk nganterin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen dekat kepada Allah taala, caranya di urusan makan, kata Imamul Haddad, layak hulu illa anfaqatin, tidaklah seorang itu makan sebelum dia lapar. Sebelum dia lapar. Jadi rumusannya makan kalau udah datang rasa lapar. Dan itu kan menjadi sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif gitu, tapi karena untuk fadhilul amal maka ini bisa diamali. Rasulullah katakan itu, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu wa idza akalna la nashba. Kami ini orang Islam, kata Rasulullah, kagak bakal makan sebelum kami lapar. Wa idza akalna la nashba, kalaupun makan kagak sampai kenyang gitu. Gampangnya rumusannya begini, makan sesudah lapar, berhenti sebelum apa kan gitu. Saya lagi ya. Mungkin lupa ini mah. Makan sesudah lapar, berhenti sebelum
Berhentinya kapan itu? Sebelum. Itu kata Rasulullah begitu. Berhentinya sebelum. Kira-kira kita masuk nggak sih itu? Apa kamu ini kagak? Ya terusannya begitu begitu. Nahnu qaumun la naqulu hatta naju. Kami ini umat muslim kata Rasulullah. La naqulu kami kagak makan hatta naju sampai kami ngerasain lapar. Entar dalam kitab Sab'atu Kutub Mufidah itu dijelasin ukurannya, entar nunggu lapar jangan sampai keroncongan. Bahasa kitanya kelantik gitu tuh. Sebab orang kalau laparnya udah sampai kelantik bisa galak rusak. Makanya ada orang Betawi dulu bilang gurunya, lapar galak kenyang, lapar galak kenyang, ego gitu. Ya kata ulama kan ukurannya kalau nunggu lapar bukan ukuran perut kelantik gitu. Pokoknya asal udah datang rasa lapar makan gitu. Jangan ditahan-tahan. Ngamuk. Nah berhentinya ukurannya wa idza akalna la nasfa, kalau makan dia berhenti sebelum kenyang. Kita kan sering berbalik dulu ini. Belum lapar kita mana begitu. Berhentinya kalau udah habis. Salah lagi main gitu. Kapan tuh ujiannya? Ketika kondangan. Tahu bahaya itu jelas. Jika diuji ngamalin sunnah Rasulullah lagi kondangan tuh, kondangan apa yang kagak ada? Nasi ada nggak? Ada. Lauknya lengkap. Belasono baso. Samping baso, somai. Samping somai, es doger. Samping es doger, buah ada buah? Minuman banyak minuman? Kondangan 100.000. Kondangan berapa? 100.000. Ini situasional aja. Kalau prasmanan kosong nasi dulu, kan begitu. Kira-kira penuh, cari yang kosong dulu. Kalau makan nasi, beres sudah. Cukup nggak kira-kira? Cukup. Nambah nggak kira-kira? Bakso? Kelar bakso? Oh, kita tuh begitu. Kadang-kadang kita, iya benar depannya makan benar-benar udah lapar. Kadang-kadang berhentinya bukan sebelum kenyang, tapi kalau udah kekenyang. Makanya dalam kitab Anatul Talibin dikatakan entar ukuran kenyang ada dua. Yang pertama ada kenyang secara adat, yang kedua kenyang secara syariat. Kalau kenyang secara syariat, kata Syekh Abu Bakar Sartotu dalam kitab Anatul Talibin, pokoknya ukuran kita makan pagi misalnya ntar nih habis ngaji misalnya kita makan yang cukup untuk sampai kita siang ibadah Johor itu beres kan. Misalnya biasa sarapan bubur semangkok, sate usus satu, sate ati satu, ayam pelatu. Cukup nggak guys yang itu? Cukup. Nah ini yang dikatakan di hadis tadi bihasabi seukuran lukimatun yukinnas sulban, supaya bisa tulangnya tegak gitu. Masuk tulang tegak kita punya tenaga begitu. Kan kadang-kadang orang kita suka beda dulu tuh. Kalau belum kena nasi belum makan katanya. Kagak nendang. Udah makan bang? Belum, baru sarapan kupat sepiring. Belum kena nasi kali aja nasi atuh ya. Itu takarannya begitu saudara. Sepele urusan makan cuma itu tuntunan bahwa orang yang ingin deketin diri kepada Allah itu disebut dengan qillatul menyedikitkan makan. Maksud dalam menyedikitkan makan itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin.
Makan silahkan kata Allah, minum juga silahkan. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sebab Allah kagak demen sama orang-orang yang berlebih. Karena guru kita, orang tua kita Kiai Mansur, Kiai Sanhas, zaman dulu makan juga rame-rame itu. Ada engkong saya itu anaknya 12. Ini kalau cerita engkong dulu gitu. Kalau makan tuh kumpul anaknya rame-rame. Karena engkong miara bebek, entok, ayam di belakang. Jadi makan dari situ dulu ya, Itu kadang-kadang telur cuma berapa biji, didadarin katanya dipotong-potong. Itu tuh, diiris-iris, ditanding-tandingin. Jadi orangnya banyak, lauknya atur. Orang dulu nih, makanya jadi kiai gitu. Orangnya banyak, lauknya dikit atau cukup itu telur sama garam beres. Tapi sekarang kebalik, saudara coba datang ke rumah makan sederhana, saudara sendiri, orangnya berapa berarti? Atu. Tapi di meja tuh lauk, apa juga yang kita mau ada? Tuh, sampai kagak boleh tuh kuah kita colek, bayar itu rusak. Itu apa yang situ? Yang bayar, jangan sederhana. Kembali lagi aja kita ya, Masya Allah. Takut kita masuk yang dikatakan idda'aitum annakum kuntum rasul wa taraktum sunnatah. Ngakunya mencinta sama Rasul wa taraktum sunnatah, tapi pada kenyataan dalam keseharian ninggalin sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tuh dikitin makan, maksudnya makan secukupnya gitu. Kalau udah lapar ya baru makan, nah sebelum kenyang kita berhenti. Itu ukuran secara syariat. Jadi cukup untuk punya tenaga, misalnya sarapan pagi sampai siang cukup udah. Entar siang makan lagi boleh. Yang kedua, ada kenyang secara adat, kata Syekh Abu Bakar Sarto. Kalau kenyang secara adat, ukurannya tahap. Apa bahasa bagus ini? Atau. Sendawa. Tadi saya yang subuh di musola, waktu rakaat kedua ada orang lagi sebalik. Oh begitu. Tadi beneran. Berarti itu makan tadi itu Sahur. lagi sahur kali ya. Itu ukurannya tahap. Kalau berlebihan, asal perut kita udah begak, itu berlebihan namanya. Ini kan dibagi tiga nih sama Rasulullah tadi itu sulusun lito'amihi, sepertiga untuk makanan, wa sulusun lisyarabihi, sepertiga untuk minumnya nih, wa sulusun linafasihi, sepertiga untuk napas, ambekan udara. Makanya orang kalau sampai kekenyangan napas susah. Coba kenapa? Orang kekenyangan bawaannya terkasrotun naumi, banyak tidurnya. Awalnya banyak makan, ntar dampaknya banyak tidur, jadi bawel, banyak ngomong. Orang pengen nampakin jalan kemuliaan kepada Allah Ta'ala, kalau boleh banyak ngomong. Kalau itu laba tidak terlaku, kagak ada manfaat buat dia. Itu yang sering kita sebut kongres namanya. Kongkok kagak beres-beres. Paham gak saudara gitu? Jadi besok rumusannya kan itu, ini mah gampang. Makan sesudah lapar, berhenti sebelum. Bisa gitu bisa? Besok RW Ali ngajak makan ceritanya nih. Ke Bubuk Udang Cibubur. Gratis namanya diajak. Begitu nyampe sono, gurame terbang ada di meja. Bawal bakar ada, sayur asem ada,
lalapan ada, sambal ada, tahu goreng, tempe goreng, sayur lodeh, semua lauk ada tuh. Saudara diajak gratis. Tuh kira-kira dalam posisi itu makan cukup, berhenti sebelum kenyang, atau gimana? Baru saya jelasin terus ya. Itu namanya ayam pitik dimakan tikus. Plastik Itu bungkus. makan tikus sambil plastik bungkus. Saja satu sini. Kata aja jarang-jarang. Kalau dia nggak bisa, kita malah gratis. Kalau kurang terbang kalau kita video, waktu 100.000 lebih. Kita sering begitu mulai kesempatan. Jadi ulama kan yang makan sesuanya. Ada ibadah tuh yang ngurangi makan, namanya ibadah puasa. Nah, rumusannya itu lah kira-kira ya. Makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Mudah-mudahan bisa. Ya, yakin siapa ini ya. Ada potongan. Wa man aktsarul akla qassa qalbuhu wa taqulat jawarihu anil ibadah. Siapa orang yang kemudian entar banyak makannya, qassa qalbuhu, maka akan keras hatinya. Ini efeknya. Wa taqulat jawarihu, dan berat jawarihu bagian kemarin kita pelajari, menjauhkan jawarih anil ma'asi wal atham, anggota badan daripada maksiat dan dosa. Orang yang banyak makannya, satu, daleman tuh hatinya dia jadi keras. Yang kedua, takulan, akan berat anggota badannya untuk ibadah berat. Entah ke situ tuh efeknya. Makanya disuruhnya dikitin makan. Apakah gak cukup itu kisah bagaimana Rasulullah SAW? Beliau gancel perutnya pakai batu, kan begitu. Itu Nabi kita nih yang kita minta tolong dan syafaatnya entar yaumil akhir, sampai gancel perutnya pakai batu. Saking kagak ada makanannya. Ilah kita yang jadi umatnya kemudian nasbah, kenyang-kenyang urusan makan. Rasul ketika pulang kemudian nanya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Neng, ada makanan enggak?" "Kagak ada, Bang." "Ya udah kalau gitu mah niatnya bang puasa." Itu jawaban Rasulullah. Kita udah kerja sebulan, begitu pulang nanya sama bini, "Neng, ada nasi apa lauk apa kagak?" Kata bini, "Kagak ada, Bang." Kira-kira jawaban kita gimana itu? Nendang itu. Nendang pintu Bang. Itu kan bukan sekedar riwayat, Bang. Itu ajaran namanya. Untuk kilatul adlinya dititip makan. Dalam rangka Rasulullah ngejauhin umatnya daripada apa tuh? Qasul qalbi, hati menjadi keras, jadi rusak. Hati kalau udah rusak namanya sakit. Sama kayak badan kalau udah rusak namanya sakit. Badan kalau udah sakit, dia ajak ngapain aja gak enak. Ngopi pahit. Sebenarnya kopi pahit lagi. Saya kagak salah ngomongnya. Nah, saya kopi pahit. Es jeruk pahit kalau ada sakit. Minum jamu Pahit. sebab badannya lagi Pahit. itu namanya rusak badan, ya sakit badan itu. Ngapain aja kagak enak. Bawaannya kayak rebahan. Lah qasul qalbi itu rusak hati sama. Kalau hati rusak berarti hatinya sakit. Entar hati kalau udah sakit diajak ibadah apa juga susah. Bangun malam pules, banyak duha kagak sempet mulu. Baca Quran, angop mulu angop. Tahu angopnya? Saya angop, belum saya angop aja. Kata dia, "Mah anak nih disuruh sedekah lazim gitu." Terus aku lihat tuh setan. Dan orang kalau udah rusak hatinya tuh jadi ibadah apa aja susah pokoknya. Dia termasuk ngaji susah coba dah. Ngaji susah. Ayo Bang ngaji nyok.
Hari apa bang? Sabtu pagi. Sabtu ya. Dari tadi kan Sabtu ya. Sabtu makanya jual ini gue sama teman-teman kantor. Sakit hatinya tuh. Oh kalau kagak bisa Sabtu mah boleh tuh hari Minggu, ada tuh hari Minggu. Porsila. Pagi juga ya, iya. Ya, masa jadwal arisan keluarga. Sakit tuh hati. Kalau abang Sabtu kagak bisa, Minggu kagak bisa, Senin, hari Senin tuh habis maghrib. Kalau di musola Dimas ada Senin, habis maghrib. Al-Ahyar ada Sabtu. Tuh, Senin makan kerja saya. Mungkin juga baru pulang saya. Tuh, apa itu? Kalau abang kagak bisa habis maghrib berarti tuh ada tuh yang habis isya. Ini Al-Ahyar malam Sabtu habis isya, kalau nggak salah tuh. Apa kata dia tuh? Ya bang, saya baru pulang maghrib. Ya hilang saya baru pulang, ntar habis isya keluar lagi aja. Kapan saya kongkoh sama bini? Kapan ngobrol sama anak-anak? Sakit tuh hati dah. Habis urusan gue. Orang kalau udah sakit hatinya tuh. Dan ntar kalau hati sudah rusak, sudah sakit itu, dampaknya bukan kepada amalan aja, bukan amal manusia aja, hatta kemudian dampaknya kepada Allah Ta'ala. Orang bisa ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari dalam kitab Hikamnya. Beliau katakan la yusyakkikanaka bi'adami wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu qadhan fi basiratika wa ihmadan 'ala nuri sariratika. La yusyakkikanaka bi'adami wuqu'il maw'ud, jangan pernah kau ragukan janji Allah Ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, meskipun itu sudah harusnya terbukti janji Allah Ta'ala. Kan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Dampaknya ntar dua, beliau katakan qadhan fi basiratika, bikin rusak hati kita, wa ihmadan li nuri sariratika, bikin mati padam cahaya mata hati kita gara-gara ragu dengan janji Allah. Ada berapa tuh janji Allah? Kata Ibnu Abbas, beliau katakan janji Allah di dalam Al-Quran itu ada 1000 ayat. Ud'uni astajib, itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum, janji Allah. Kita kan sering begitu, akhirnya ragu. Dalam kitab lain ulama katakan entar begitu di akhirat, biar kata kita bawa amalan sepenuh bumi dan sepenuh langit, tapi ketika itu masih ada keraguan tentang janji Allah Ta'ala, maka la tuqbalu tu amalan yang diterima sama Allah Ta'ala. Sia-sia. Mari kita begitu. Rasanya gue doa udah banyak banget ini dah. Sampai gini hari kagak dikabul-kabulin. Ragu itu namanya bang. Dari SMA doa minta kaya, hampir udah punya anak 4, masih belangsak aja. Ragu dengan janji Allah kan. Tuh. Kalau satunya mikir kawin, kawin dipikirin lagi nya. Kalau dulu maunya ada. Promosi. Sakit bang hati itu kalau udah sakit, sampai ke situ dampaknya tuh qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika, mandangin cahaya mata hati. Orang kalau udah hatinya rusak dinasehati mental. Yang bagian nasihatin gue, lalu ngaji kemarin nasihatin gue. Itu dia tidak kena ngomongin gue, masya Allah. Mental. Orang kalau hatinya udah rusak, udah keras. Sebenarnya bukan karena kemudian dia kagak sempat ngaji, ke musola kagak nyampe yang dekat,
ke masjid, ke musola kagak nyampe, ke taklim kagak nyampe tuh. Sebenarnya bukan kagak sempet, emang kagak demen. Lah kalau ke masjid, ke musola kagak nyampe, ngaji kagak nyampe, tapi buktinya giliran kondangan biasa sampai Serang nyampe ke benar. Iya juga. Iya juga. Gitu ya benar. Nah ini kan yang ulama katakan, orang kalau sudah niat kemudian dia bakal nyari cara, tapi kalau udah kagak niat atau niatnya kagak jejak, yang dia cari alasan. Musola masyarakat depan mata, emang udah kagak demen yang pulang orang musola. Niatnya kagak ada, bukan nyari cara bang, nyari alasan. Teman ada DKI-nya. Aduh Ustaz, hari ibu kalau musola kagak demen sama DKI begitu tuh. Itu kan diantara alasannya. Lu ngapa gak bawa musola? Lah kompak, kalau ketemu dia di sono ibadah gue jadi sia-sia. Tahu orang kalau udah demen, kagak demen tuh kayak begitu. Bahkan hatta dia mau ke masjid, ke musola, udah jalan nih kata bininya. Lah tuh abang itu mau ke masjid, ke musola. Dia itu jalan, begitu nyampe depan tempat sandal balik. Lah abang ngapa balik? Ada sendal si Anu bakal jadi. Baru sendalnya bang, belum orangnya baru sendal. 100 itu dulu. 100 Sampai segitunya orang kalau hatinya udah sendalnya aja bikin mentah. Itu orang ilmunya apa coba itu? Kalau bapak tak begini biasa itu mah. Ini menaruh sendal doang bang, orangnya balik. Orang tuh hatinya udah sakit. Jangan sampai dah kayak gitu. Ya, Kan ada begitu ya. Orang kagak mau ke majlis taklim, kagak mau ketemu siang, sakit hati, udah keras. Bukan kagak sempet sebetulnya. Emang kadang-kadang kagak demen. Orang kalau udah kagak demen susah. Kalau kagak demen mau dikata apa juga susah coba. Adalah muda umur 30 tahun. Temennya udah pada kawin, udah pada nikah. Kata emaknya nih, bocah kerja udah apa udah. Nanti orang hidup yang mau perempuan ini. Sampai ditanya mamanya, dong, gue jodohin kan udah. Oh, sama anaknya Haji Romli, si Fatimah. Bocahnya cakep lagi, tinggi. Ini kata dia, oh maaf, emang apa ketinggian? Ya orang kagak demen. Lah kalau kagak mau anak Haji Romli, nonton no. Anak bahagia nafsian mah ada no. Si Juju, dia mah kagak tinggi no. Pendekan, pantas kalian dulu. Oh mah, emang apa? Hitam banget. Kan yang dicari alasan tuh. Lah kalau kagak mau si Juju mah toh, ada no. Anaknya dua di sakonah no. Dia mah kagak tinggi, kagak pendek, kulitnya putih. Semapa ya lagi. Wah yang sudah sana pak, yang dekat warung nasi itu, iya itu rumahnya. Ya mak, badannya gendut banget. Kalau orang udah kagak depan pak, Susah. akhirnya kata emaknya kalau begitu mah emang ngapa lu kagak mau bojorin si anu kagak mau, ini kagak mau, itu kagak mau. Sebenarnya mama, ayah udah punya calon. Oh udah punya orang unggul, udah jauh unggul. Berarti kata emaknya di Jatiwari udah kagak ada yang cakep gitu. Sampai ke jonggol-jonggol dia nyari. Kalau gitu mah besok hari Minggu lu bawa kemari dah, mak pengen kenal. Akhirnya Minggu habis subuh berangkat, jonggol aja bang. Iya. Jam 10 nyampe di rumahnya kayak gitu. Emaknya udah nungguin, ada naik daun dari ruang tamu. Begitu mobilnya bunyi, buka gerbang, ini calon mantu gua nih. Pilihan anak yang tinggi kagak mau, pendek kagak mau, yang hitam kagak mau, gitu kagak mau. Ayo emaknya keluar, assalamualaikum mas. Keluar ya. Begitu keluar, jalan berdua, emaknya buka pintu, waalaikumsalam. Emaknya terus dada. Dalam hati kata emaknya, ya Allah,
Gua kata cakep amat, kali pilihan anak gua. Bocah kecil begitu, badannya kerempet, hidung pesek. Ditarik sama mamanya ke dalam untuk dia itu, sampai ditanya, itu bagaimana ceritanya yang tinggi kagak mau, gua kasih yang pas kagak mau, yang ono lu kata gendut, yang ono hitam, ini bocah kecil sama pesek lu bawa kemari. Apa katanya yang demen bilang? Emang saya demen sama pesek sama kecilnya mah begitu. Allah, itu kalau orang udah demen, dia udah punya niat tuh. Ngaji biar kata jauh nyampe. Gerimis kecil. Karena yang dicari niatnya udah ada, dia nyari cara. Gerimis udah tahu caranya nyari payung. Ada usahanya. Tapi kalau udah kagak niat, jangan kata geluduk gede, hujan segede-gedenya, tiba gerimis doang. Habis subuh nih gerimis doang. Pengaji dulu imam, ngapain saudara itu? Begitu keluar gerimis. Jadi malam ini. Jadi nggak gitu. Jadi alasan. Oke, kita kadang-kadang malu ya menurut kita orang tua kita, para kiai masih ada kita. Beliau yang ilmunya udah kita kagak ukur, tapi masih mau ngaji. Kita ini yang belegedemen. Belegedemen kalau dulu di sini ada tuh ya. Belegedemen di Blongsongin. Nah, di tempat saya ada majlis namanya belegedemen Jamin. Betawi. Insya Allah, kita malu banget itu kadang-kadang. Kita kalau ustaz bukan, jadi bukan, ngaji kagak mau jadi apa? Jadi ustaz juga jadi kiai cari apa? Karena saya juga dipanggil ustaz, malu saya mah. Memang aslinya bukan ustaz saya mah. Saya mah kalau boleh mundur, saya pengen mundur jadi ustaz. Kalau saya datang ke saya ngojek dia orang lama. Saya bahasa guru jadi panggil ustaz itu. Kalau kita ketemu di mall pakai lepis dikata, ustaz sih pakai lepis. Emang apa sih ustaz pakai lepis? Sarung. Benar itu gitu. Benar baik saya datang. Boncengin anak saya tuh yang SMA, yang di pondok ini mah badannya gede, kayak emaknya gede dia. Boncengin, ketemu di komplek, wah usah boncengin perempuan, anak gua. Ada yang dikata namanya. Ya Allah, amin ya Allah. Kan kita kagak boleh dulu takdir bang. Kalau ternyata Allah tentuin 2 atau 3, siapa yang tahu kan gitu. Kalau ternyata emang pengen, kalau ternyata itu yang ngantuk, yang nanti juga yang Allah susah udah bareng sama kita. Itu baik, jangan ngomong-ngomongan. Ngaji jadi mana-mana. Dan itu hatinya sakit orang. Akhirnya dia ngaji kagak sempet, silaturahmi kagak sempet, ini kagak sempet. Itu yang dikatakan ulama tuh akhirnya. Karena apa tuh? Udah sibuk sama urusan dunianya, ketutup dari urusan akhirat. Ya man bi dunya mustaghfir qadruhu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu yati baghtatan wal mautu sulukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Teng ya man di dunia mustaqbal, wahai orang yang sibuk aja sama dunia. Oh, ditegur orang ulama. Qadrohu hutulul amal, hakikat yang kau telah tertipu daya dengan panjangnya angan-angan, banyaknya keinginan, tingginya cita-cita. Pagi berangkat kerja, pulang sore, habis pulang sore jualan gorengan, ngojek juga. Masih belum cukup, habis maghrib tuh akhirnya ngojek atau 10 sore. Bininya jualan nasi goreng tuh sampai malam, lakinya bantuin, masih belum cukup, malam jadi satpam dia kilo.
Tetapi ada yang begitu bang. Karena kejar target tadi tuh banyak angan-angan, banyak kepengenan, tinggi cita-cita, kemampuan kagak ada. Akhirnya apa tuh? Istagol dia sibuk sama dunianya, pantesan kagak nyampe ke majelis ilmu, kagak nyampe ke masjid, ke musola, kagak nyampe ke rumah kiai, sebab lagi ngejar target. Punya tanah 100 meter pengen nambah jadi 1000 meter, punya sepeda atuh pengen nambah punya sepeda 2, punya motor atuh pengen nambah punya motor 2, rumah udah atuh pengen nambah rumah jadi 2. Udah di situ aja dulu. Saya udah paham banget kan. Kan muka-muka berani semua ini. Tapi sayangnya istrinya lebih berani. Oh, banyak angan-angan, keinginan, cita-cita. Pengen kayak orang-orang, ya, pengen kayak orang-orang. Hatta jana minul ajal. Akhirnya tertipu daya dunia. Kalau yazal di qoblatin hatta jana minul ajal, sampai kapan tuh dia tersadarkan? Entar ternyata udah deket sama yang namanya mati. Akhirnya udah tua, ngaji belum, pinter belum, kaya belum. Ingat cerita Ustaz Haji Rusmi. Akhirnya begitu udah tua baru belajar baca Quran. Kalau hari Kamis tuh nenek di rumah pada ngaji. Kalau hari itu tahun nah ngajar nenek. Akhirnya dibaca siratal ladzina siratal ladzina. Ya namanya udah epic. Gua mantong kagak pengen ngaji yang tinggi-tinggi nih kata nenek-nenek. Yang penting gua bisa baca buat gua sembahyang. Ada ternyata ibu-ibu, kenyataan ini waktu jamaah di rumah yang selama ini guru istinjanya. Karena emang zaman dulu kan ngaji disuruh apa tuh? Rukun istinja, ini, terus dia baca doa. Jadi berpuluh-puluh tahun asal mau cebok dia baca itu semua. Bener kan? Iya. Asal mau cebok nih. Iya. Sampai dia baca itunya, rukun istinja 1. Dia baca sampai kelar. Ini dibaca coba itu begitu. Rasa bau dibaca ya. Hatta dengan belajar begitu lama, aku sudah pada putih, kaya belum, pintar belum, akhirnya sampai kata tuh udah mau dekat yang namanya mati. Guru sudah konteks tasawuf tertipu daya. Ntar mah kalau udah ngomongin urusan mati, langsung daripada kagak mau. Emang Allah udah tahu benar tuh sifat kita begitu. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum. Emang kita mau begitu. Kalau udah mau mati pengen pingsan dulu. Padahal tertipu daya. Entar pulang dengan pengumuman. Sebab kata kita, wah Ustaz yang bakal mati mah 1 yang umurnya lebih banyak. Minimal ngelewatin umur Nabi atau deketin umur Rasulullah. Emang berapa tuh umur Rasulullah? Dalam hadisnya hasadu ummati, dalam riwayat lain umur ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku cuma antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai kata Rasul, dan sedikit yang bisa melebihi itu. Rasul cuma dapat berapa? 3. Maka yang sekarang kira-kira deketin 58, 59 atau deketin aja. Saya dikasih snack makan lah. Jangan sampai aku terakhir. Dan mati. Kalau udah 70 boleh liwat. Tertipu daya, ntar di bulan ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga kita ada yang umurnya udah di atas 100 tahun. Di kemarin almarhumah ketuanya Ustaz Haji Rusmi, saya nanya 105 tahun. Iya. Orang kalau udah umurnya banyak, sakit-sakitan, misalnya setiap bulan cuci darah, berak udah di kasur, cebok dicebokin, makan disuapin, berbelas-belas tahun begitu tuh. Kira-kira begitu dia meninggal, kita kaget apa kagak? Kagak. Kita kata apa itu? Tuh ada yang alhamdulillah malah. Alhamdulillah yang terbaik sebetulnya.
Tapi kalau diumumin yang meninggal yang muda, sehat, batuk aja kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang benar Pak. Ngapa sih Bang? Itu disebut namanya. Lalu mana tadi tahu? Lah tadi Sabtu masih di pembaca ratib. Nah, kita lihat sehat bener lah, lagi habis coklat, sorban hitam putih, peci putih, lagi nyanyi raja, batu kagak, pilek kagak, kalau kita pulang diumumin, kan kaget. Nah itu namanya hatta dana minhul ajal itu al-maut lihat tiba datang, kematian datangnya tiba. Ternyata dari dikitnya makan dampaknya kemana-mana, gara-gara hatinya menjadi rasa. Dan urusannya gampang, maksudnya begitu. Rasulullah ngajarin jilatul akli. Entah dalam konteks tasawuf itu ada jilatul akli, ada jilatul naum itu. Dikit makan, dikit tidur, buat jilatul kalam, dikit ngomong. Saudara kalau ke Banten, Kabil Pasir, kalau mau mondok di sana itu 40 hari. Kita kudu puasa makan, puasa minum, puasa ngomong. Ujiannya itu salah satunya tuh. Hari ke-39 batal, pulang lagi dari pertama. Jadi puasanya bukan cuma puasa makan, minum, sama puasa ngomong tuh kalau boleh. Makan juga hasil tanaman dari kebun, tiap hari makan secukupnya. Dalam rangka apa? Karena tuh orang yang mondok di sana, dia pengen menapaki jalan yang disebut dengan sabilus sa'adah, jalan kemuliaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan di situ dijauhan. Minimal tadi pegang rumusan makan sesudah lapar, berhenti sebelum berhentinya, menjauhi daripada innal mubadirina ikhwanas. Bapak-bapak, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cara beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan sesuai apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.